Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti nomor 159. Marilah bersembah sujud kepada Allah. Marilah menghadap padanya. Nama Tuhan kita hormati, Raja abadi. Padanya kita harapkan kurnia dan rahmat kasih-Nya. Marilah bersembah sujud kepada Yesus. Marilah menghadap padanya. Putera Allah Bapa yang Maha Tinggi yang hadir kini. Saudara kita yang datang di dunia membebaskan kita. Kita siapkan Mada Bakti 177. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mengenangkan pula saudari dan saudara yang telah berpulang. Go Hong Ing, Jok Moy Sang, Go Nong Sang, Franciscus Assisi Sumalgo, Ludia Banne, Hana, Go Cui Ing, Darmawan Nuhung, Anton Pune, Tandi Bilang, Ratte Bulan, Limbong, Pauk, Sanda Tasik, Ratte, Esther, Yahya Suwono, Kartika, Bapak Ham Walei, Ibu Hana I Beng Heang, Saudari Maria Ham Guktang, anak Yosep Pinanda, Bapak Nicolas Dias de Rosari, Bapak Vitalis Senggala, Bapak Cornelis Solo Dalau, Mama Katarina Lela Dias, anak Silvester Dias Telu, Oma Ruth Raba, Oma Yohana Lomo, Opa Cia Ayau, Kakak Paulus Aris, Hopeng, Tan Huiliu, Te Bung Ho, Maria Ang Yamnio, Teresia A Cheng, Tommy Ho Sien Chong, Elsie Teresia Cahayadi, Robertus Rudi Teja Kusuma, Markus Erikson Hosan, Yohanes Kevin Horas, Yunus Benny, dan mereka yang tidak pernah didoakan keluarganya. Juga kita bersyukur dan bergembira bersama dengan Jessica yang telah menyelesaikan studinya, dan bersama dengan Ibu Shirley Kontesa, bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-31. Pribadi yang utuh, pribadi yang berintegritas, teristimewa pribadi Kristiani yang berintegritas, tercermin dalam perbuatan yang seia sekata dengan perkataan. Perilakunya sesuai dengan apa yang ia katakan. Dan inilah yang menjadi pengingat bagi kita semua dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengkritik para pemimpin agama bukan karena ajaran mereka, melainkan karena mereka tidak melaksanakan apa yang diajarkan.
Dan ini juga semua adalah ajakan bagi kita untuk terus-menerus tekun, teguh, dan setia dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Mari saudari dan saudara yang terkasih, kita mempersembahkan hidup kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Kita mohon agar Allah memampukan kita untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya. Mari saudari-saudara yang terkasih, kita mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan para orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mada Bakti nomor 192. Kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, hanya berkat rahmat-Mu umat beriman dapat mengabdi dan memuji Engkau dengan cara yang pantas dan terpuji. Singkirkanlah segala hambatan, agar dengan leluasa kami bergegas menyongsong apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Maleaki. Aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu, kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya.
Ia seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kamu, bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Kamu tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab sementara kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikianlah adanya. Dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Hanya satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebih lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat.
Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Setelah kurang lebih beberapa minggu terakhir ini, bacaan-bacaan yang telah diatur sedemikian rupa oleh gereja, berisi tentang pengajaran-pengajaran dan juga ajakan-ajakan Tuhan, supaya kita pertama mencintai Allah, mencintai Bapa dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Lalu yang kedua itu mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Dengan demikian kepada kita sudah diajarkan cara-cara, teknik-teknik, metode-metode untuk mencintai. Sebelum masuk dalam permenungan hari ini tentang kritik Yesus atas bagaimana kita melakukan ajaran, pertanyaan penting yang perlu kita renungkan pertama-tama adalah apakah semua yang diajarkan itu sudah kita buat. Poinnya adalah bukan tentang apa yang diajarkan, tetapi bagaimana konkretisasinya, bagaimana aplikasinya dalam hidup kita setiap hari. Dan pertanyaan itu hanya kita sendiri yang bisa jawab. Nah, saudari-saudara yang terkasih, dalam pertemuan antara Yesus dan kaum Farisi dalam Injil Matius hari ini, terungkap kritik Yesus terhadap orang-orang Farisi dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pembimbing keagamaan orang-orang Yahudi. Dan tentu saja ini menjadi autokritik bagi saya, bagi kami para imam, dan juga mungkin untuk Bapak Ibu, saudari-saudara, terutama dan teristimewa juga yang berkecimpung di dunia pewartaan. Kritik yang pertama, jadi kritik Yesus itu ada 4. Ya, permenungan kita hari ini mari kita renungkan kritik Yesus. Kritik yang pertama, orang-orang Farisi tidak melakukan sendiri apa yang mereka ajarkan. Dan kritik ini berlaku bagi setiap orang yang mengajarkan hal-hal tentang keagamaan, tentang keimanan. Maka berlaku juga bagi siapapun yang bertugas mengajarkan kabar gembira Yesus. Mereka harus mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus, dan terutama tidak hanya mengajar tetapi juga menghayati, melaksanakan apa yang diajarkan itu dalam kehidupan setiap hari. Yang namanya mengajar itu kan sangat-sangat textbook. Kita bisa membaca segala sesuatu, membaca buku, teknik-teknik, ya, mendengarkan renungan-renungan. Banyak evangelis hebat pada masa sekarang ini yang bisa dengan sangat menggebu-gebu mengajak kita, memotivasi kita untuk berbuat baik, berbuat kasih. Tetapi poinnya adalah apakah yang diajarkan itu juga dilaksanakan? Ini kritik pertama, dan ini autokritik untuk saya dan para imam. Saudari-saudara yang terkasih, kritik yang kedua, Yesus memang berkata, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Sekali lagi, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Orang-orang Farisi
Dikritik Yesus karena mereka memutlakkan perintah atau hukum dengan sangat-sangat harafiah. Demi hukum itu sendiri, bukan demi kasih atau cinta yang ada di balik hukum itu. Kalau kita membaca dengan baik bacaan harian pada hari Jumat yang kemarin, di sana sangat nampak kritik Yesus itu. Bahwa ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Jadi ada tegangan antara berbuat baik dengan hukum. Ya, ada tegangan antara mau melakukan sesuatu yang memang menuntut oleh karena nilai-nilai kemanusiaan, ataukah kita mau membatasi diri hanya karena hukum yang melarang kita. Menolong orang sakit atau menolong orang dalam keadaan darurat apapun yang memang dibutuhkan lebih perlu dan lebih baik daripada hanya sekedar beribadat, ya, daripada hanya sekedar jatuh dalam kesalehan pribadi, apa yang oleh Bapa Suci itu disebut sebagai kesalehan yang kurang sempurna. Yesus mengecam siapapun yang memutlakkan hukum bukan demi kasih tetapi demi hukum itu sendiri. Seolah-olah hukum hanya berfungsi sebagai sarana guna menolong kelemahan manusia, dianggap sebagai tujuan. Hukum bukanlah tujuan melainkan sarana. Ini kritik Yesus yang kedua, bahwa kita diajak untuk melaksanakan apa yang sudah diajarkan kepada kita, apa yang sudah diwartakan kepada kita. Sering terjadi, ya, waktu masih kuliah, salah satu dosen moral itu mengatakan dengan memberi contoh frater. Seandainya frater naik sepeda dari seminari tinggi ke kampus, lalu harus masuk kelas 7:30, tiba-tiba menjumpai kecelakaan, dan hanya frater di situ yang melihat. Frater diberi pilihan, apakah tetap melanjutkan perjalanan supaya tidak terlambat masuk kuliah? Di sana ada idealisme tersendiri, ataukah frater memilih untuk tinggal menolong orang yang celaka? Situasi seperti ini sering terjadi dalam hidup kita, dan di sana kita diajak untuk dapat dengan sungguh baik dan benar memutuskan kira-kira kita mau memilih yang mana. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kritik yang ketiga, kritik Yesus ditujukan kepada kemunafikan. Biasa kita juga mengkritik orang munafikin joy. Ya, bicara naji. Dia bilang begini baru tidak buat. Ya, kita hanya kadang jatuh pada apa yang namanya retorika. Menyusun kata-kata dengan begitu indah, menyusun kata-kata dengan begitu baik, sekalinya dituntut untuk melaksanakan, dituntut untuk mewujudkan apa yang dikatakan, susahnya minta ampun setengah mati. Dan tentang ini Yesus berkata dengan sedikit keras, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Dalam Injil Matius, Yesus juga menegaskan bahwa jangan memberi sedekah, jangan memberi derma, jangan memberi bantuan, jangan berdoa, berpuasa, hanyalah supaya dipuji dan dihormati orang. Ingat, Yesus tidak melarang kita melakukan perbuatan baik, saudari-saudara yang terkasih. Kritik Yesus adalah ketika apa yang kita lakukan itu bukan sebagai perwujudan untuk mencintai Allah, tetapi hanya karena supaya dilihat orang. Saudari-saudara yang terkasih, kritik yang keempat, Yesus juga menyinggung soal gelar, sebutan atau kedudukan sebagai rabi. Rabi ini dalam kehidupan masyarakat Yahudi itu ada sama dengan guru. Murid-murid Yesus dilarang memakai sebutan rabi, bukan karena sebutan itu salah,
melainkan supaya jangan digunakan untuk menjadi alat menyombongkan diri terhadap orang lain. Hanya ada satu pribadi yang berhak, layak dan pantas untuk disebut rabi. Dia adalah Bapa yang mengajarkan segala kebaikan. Dan kepada sesama Yesus mengajarkan bahwa kita semua ini adalah saudari dan saudara. Dan dalam kesempatan yang berikut juga Yesus mengajak kita untuk hanya satu Bapamu yang di surga. Hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Memang dalam gereja para imam itu juga disebut sebagai Bapa, Pater, Romo, ya, pastor. Tetapi sebutan itu bukan dimaksudkan untuk menempatkan para imam, menempatkan para pastor, para imam, para romo, para pater ini sebagai sebuah tingkatan atau superioritas atas Bapak Ibu Saudari-saudara, melainkan sebagai sebuah pengingat bahwa seorang imam itu harus tampil untuk menjadi bapa bagi semua orang, untuk merangkul semua orang, untuk tidak hanya sekedar mengajarkan, melainkan juga melaksanakan apa yang diajarkan. Nah, saudari-saudara yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi hari ini, kritik Yesus yang begitu keras ini menjadi bahan permenungan bagi kita untuk kita bawa pulang. Apakah kita sudah sungguh tampil sebagai orang Kristiani yang utuh, sebagai orang Kristiani yang berintegritas, yang tidak hanya sekedar mendengarkan sabda, tidak hanya sekedar merayakan sabda, tetapi mewujudkannya dalam hidup setiap hari, dalam setiap hal-hal kecil dan sederhana. Dan integritas seorang Kristiani yang sejati akan semakin nampak kalau apa yang kita dapatkan setiap kali kita merayakan iman, apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain juga sejalan dengan apa yang kita lakukan, juga sejalan dengan apa yang kita buat. Dengan demikian kita boleh menjadi orang Kristiani yang sejati. Dan supaya sampai pada titik tersebut, mari kita membangun kerendahan hati. Sebagaimana nasihat Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, bahwa dia melakukan semua itu pertama-tama hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah. Maka kalau kita beriman hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, mungkin iman kita perlu kita perbaiki. Kalau kita beriman sampai pada perbuatan yang baik, perbuatan yang indah pada orang lain, di sanalah kita boleh dikatakan orang beriman yang sejati. Sanggupkah kita untuk itu? Kita sendiri yang dapat menjawabnya. Kita hanya dapat mohon bantuan Tuhan supaya kita boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi Kristiani yang utuh, pribadi Kristiani yang berintegritas. Apa yang dikatakan juga sejalan dengan apa yang dilaksanakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah pada hari ini kita mohon kepada Allah yang mencintai kebenaran, agar gereja dan dunia selalu jujur dan otentik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi gereja, khususnya para pemimpinnya, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja dengan berani dan jujur melaksanakan tugas pembaruan dan pendamaian, sehingga bagi dunia zaman ini, gereja memperlihatkan wajah Kristus yang asli. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi para imam, biarawan, dan biarawati, ya Bapa, semoga kemiskinan dan kasih Kristus menjadi tampak dalam diri para imam, biarawan, dan biarawati, dan membuat kesaksian mereka lebih meyakinkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi para pemimpin di bidang politik dan kenegaraan, ya Bapa, semoga para pemimpin tidak mengutamakan gengsi pribadi dan kekuasaan, melainkan keadilan, martabat, dan persatuan bagi rakyat yang mereka layani dengan tulus hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan hati jujur, bagi semua orang yang mencari kebenaran dan keadilan, ya Bapa, semoga kelaparan suci mereka dipuaskan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi para wartawan, surat kabar, TV, dan radio, ya Bapa, semoga para wartawan lebih mengutamakan kebenaran daripada popularitas atau sensasi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi semua kelompok umat Kristiani, termasuk kita di sini, ya Bapa, semoga kami jujur dan setia satu sama lain. Semoga persatuan dan keakraban di antara kami sungguh-sungguh murni, sehingga kami tidak memandang rendah kepada mereka yang sesat atau kebingungan, dan semoga kami saling menerima serta saling mengasihi dengan sederhana dan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami. Bersama dengan saudari dan saudara yang bersyukur dan bergembira hari ini, Ibu Shirley Kontesa atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, dan Jessica yang telah menyelesaikan studi. Ya Bapa, semoga kelimpahan rahmat yang telah diterima oleh saudari dan saudara kami, oleh anak-anak-Mu ini senantiasa mengingatkan kami betapa Engkau mencintai kami. Kami mohon pula penyertaan-Mu serta berkat-Mu untuk kehidupan mereka selanjutnya, perjuangan hidup mereka setiap hari, senantiasa Engkau mengaruniakan apa yang mereka butuhkan, agar mereka boleh patuh dan taat kepadamu, hidup dalam cinta dan kasih-Mu, dan berbagi kasih kepada semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi saudari dan saudara kami, sanak keluarga yang telah meninggal dunia, mereka semua yang nama-namanya telah kita bacakan di awal perayaan ini. Ya Bapa, terimalah saudari dan saudara kami ini, kaum kerabat kami, orang tua, dan sanak keluarga yang kami doakan, yang nama-namanya telah kami bacakan dalam perayaan hari ini.
Semoga mereka beroleh belas kasih dan cinta-Mu. Semoga mereka dapat berbahagia bersama Engkau. Mereka menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini, dan keluarga yang ditinggalkan yang masih dalam pesiarahan. Senantiasa Engkau kuatkan, Engkau tabahkan, dan berkatilah mereka selalu dalam perjuangan hidup mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Mari kita berdoa untuk permohonan dan intensi pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu dalam roh dan kebenaran, oleh Dia yang telah menjadi jalan kami kepadamu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Nyanyian persiapan persembahan dari Madabakti nomor 228. 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Kita siapkan Madabakti nomor 248. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga kurban ini menjadi persembahan suci bagimu dan melimpahi kami dengan belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga,
Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sebagai lagu komuni dari Madabakti nomor 282. 282, Tuhanlah Gembala. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan sakramen surgawi. Semoga daya kuasa-Mu makin bertambah dalam hidup kami, agar dengan bantuan-Mu, kami dipersiapkan untuk menerima anugerah yang dijanjikan dalam sakramen ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 4 dan 5 November 2023. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 Oktober 2023 berjumlah Rp20.100.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp12.988.000. Kolekta misa requiem tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp2.304.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Denny Tuasela dan Sri Novitasari Pallawa merupakan pengumuman yang ketiga. Justinus Geris dan Gabriela Patricia Noviani Putri, pengumuman yang ketiga. Gladiat Prima Perdana dan Angelina Eka Febriani, pengumuman yang kedua. Dan Christian Sunardi dan Putri Yunitasari Cowardi merupakan pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada para pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, sehubungan dengan rencana pembagian sembako pada masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako
dan sumbangan dapat diberikan pada setiap hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, bertempat di SD Frater Teratai 2. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki dari hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 hingga pukul 2 siang. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, terima kasih atas kehadiran kita. Terima kasih untuk semua petugas liturgi, semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Nyanyian penutup dari Mada Bakti nomor 305. 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu.